Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyajikan materi expose proposal dengan judul Bauran Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Kerangka New Classical Synthesis periode 2005 kuartal 3 sampai dengan 2018 kuartal 4. Dengan tim promotor Bapak Profesor Insukindro MA PhD dan co-promotor Bapak Dr. Ahmad Mahfati MA. Outline dari penyajian ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah pendahuluan, tinjauan literatur, dan metode penelitian. Di pendahuluan pertama kita melihat kebijakan fiskal dan kebijakan moneter merupakan perangkat kebijakan pemerintah untuk menjaga stabilitas perekonomian. Adi Ningsih 2012 menjelaskan bahwa kebijakan fiskal dan kebijakan moneter merupakan suatu perangkat yang harus prudent sehingga bisa menjaga stabilitas ekonomi untuk mencapai suatu perekonomian yang bebas inflasi. Rahutami 2011 dan Santoso 2011 juga menjelaskan adanya hubungan atau interaksi yang kuat antara variabel dari otoritas fiskal dan variabel dari otoritas moneter untuk menjelaskan bauran fiskal dan moneter. Kemudian, interaksi dari fiskal dan moneter ini dapat bersifat substitusi maupun komplementer tergantung dari kejutan yang muncul dalam perekonomian saat itu. Analisis makroekonomi secara utuh mencakup bauran kebijakan fiskal dan moneter serta sektor-sektor lainnya dalam ekonomi dilakukan oleh IMF tahun 98, 2000, dan 2010. Pada saat itu, IMF melakukan kajian dengan menginterrelasikan antara sektor real, pemerintah, moneter, dan eksternal. Bauran kebijakan fiskal dan moneter tentu saja ada dalam kerangka IMF tersebut, utamanya konektivitas antara sektor fiskal dan sektor moneter. Namun, pendekatan IMF ini memang lebih cenderung menekankan pada sisi permintaan, karena dia berdasarkan Keynesian. Nah, tetapi perilaku dari agen ekonomi atau sektor-sektor ekonomi tersebut menunjukkan perilaku yang mengasumsikan perilaku yang forward looking. Berikut adalah pembahasan IMF dari sisi permintaan, maka penelitian ini menggunakan pendekatan New Classical Synthesis, di mana pendekatan ini merupakan sebuah konsensus baru makroekonomika yang bisa menginternalisasi kejutan baik dari sisi permintaan dan sisi penawaran. Kemudian, Gies and Wagner 2007 menggunakan analisis grafis untuk menjelaskan konsep NNS. Konsep ini dijelaskan dengan kurva IS, MP, dan IA, di mana kurva IS itu adalah keseimbangan di pasar barang, MP itu adalah monetary policy rules, kemudian IA itu adalah inflation augmented. Nah, kemudian di sini ada persamaan dasar yang kita lihat bahwa konsep Gies and Wagner ini memiliki dua asumsi yang kuat. Yang pertama adalah adanya unsur ekspektasi, dan yang kedua adalah perilaku yang bersifat forward looking. Kita lihat bahwa kurva IS menunjukkan adanya expected TYT plus 1, ini adalah perilaku forward looking, sedangkan variasi dari suku bunga saat itu dikurangi dengan suku bunga alamiah, ini menunjukkan shock pada sisi IS. Kemudian dari sisi MP, monetary policy rules kita lihat dari tingkat suku bunga, kemudian shock ini terjadi pada selisih antara actual output dikurangi dengan natural output-nya. Untuk IA sendiri, kita lihat bahwa perilaku yang digunakan adalah perilaku yang forward looking, dan selisih dari output aktual dikurangi dengan output alamiahnya, ini merupakan shock dari sisi IA. Tetapi nanti akan dikembangkan bahwa di sini akan ada variabel error, yang dimana error ini memasukkan unsur dari shock dari sisi penawaran. Nah, salah satu yang saya masukkan di sini adalah analisis Gies and Wagner, analisis grafis Gies and Wagner yang berasal dari sisi penawaran. Kalau kita lihat dari sisi penawaran ini, maka ada perilaku jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Ini semua tergantung dari tingkat ketahanan shock tersebut bisa berlaku dalam suatu perekonomian. Dalam jangka pendek, ini yang kita sebut dengan very short term shock. Berarti shock ini berlaku sangat cepat, sehingga dalam jangka pendek kita mengasumsikan bahwa dalam jangka pendek ekspektasi dan forward looking behavior kita anggap konstan. Sedangkan jangka menengah kita sudah punya long lasting effects. Nah, long lasting effects ini menunjukkan bahwa kita sudah menginternalisasi adanya ekspektasi, kemudian perilaku forward looking. Kemudian jangka panjang sudah ada intervensi baik dari sektor fiskal dan sektor moneter untuk menstabilkan perekonomian akibat adanya very long lasting effects pada perekonomian.
Berikutnya adalah Wouters and Smith. Wouters and Smith di sini kita bisa lihat bahwa dia menggunakan bentuk reduced from aggregate supply dan aggregate demand. Dia juga menggunakan bentuk yang forward looking dan menggunakan ES, MP, dan New Keynesian-Phillips curve. Kemudian dia menggunakan reduced from dan penekanannya kita lihat bahwa ada rasa, teknologi, dan kendala institusional yang konsep rasa dan teknologi ini merupakan shock yang bisa kita lihat dari sisi penawaran. Kemudian aliran baku makroekonomika. Kita lihat bahwa NNS itu tidak muncul begitu saja, tapi NNS ini merupakan proses yang panjang yang dimulai dari klasik dan Keynes, klasik, perpaduan antara klasik dan Keynesian, kita menemukan sintesa neoklasik di tahun 1950-an, kemudian pendapat baru lagi yang muncul, klasik baru munculkan teori siklus bisnis dengan fondasi mikro yang begitu kuat, dengan asumsi dinamis yang begitu kuat, kemudian Keynesian memunculkan Keynesian baru dengan mengasumsikan tetap adanya rigiditas pada harga maupun upah. Sehingga konvergensi antara teori siklus bisnis dan Keynesian baru ini bertemu dan membuat suatu konsensus baru yang kita sebut dengan sintesa neoklasik baru atau New Neoclassical Synthesis. Bagan ini saya kutip dari Profesor Insukindro 2013, dan bagan ini juga sejalan dengan Landman 2014. Guna mengakomodir prinsip verifikasi empiris (NNS), maka Zoase 2004 ini menggunakan beberapa skenario. Jadi skenario ini baik terjadi kejutan itu terjadi dari sisi permintaan maupun kejutan itu terjadi dari sisi penawaran. Kemudian penelitian ini juga dimungkinkan untuk menggunakan pemodelan makro stress testing. Nah, pemodelan makro stress testing ini adalah pemodelan di mana kita memasukkan kejutan, kejutan ini kemudian kita forecast dan menjadi suatu analisis forecasting yang bersifat kontrafaktual. Berikutnya dalam masalah penelitian, perekonomian saat ini itu lebih banyak mengandalkan atau menekankan analisis dari sisi permintaan. Sehingga kadang-kadang kita mengabaikan analisis dari sisi penawaran. Kemudian, dunia tidak bisa menampilkan bahwa guncangan dari sisi penawaran juga harus diperhatikan. Ini akan menggambarkan kondisi real dari sebuah perekonomian. Karena dalam sebuah perekonomian, kita tidak hanya mendapatkan shock itu dari sisi permintaan, tetapi kadang-kadang kita mendapatkan shock itu dari sisi penawaran. Kemudian berikutnya adalah mengakomodir guncangan dari sisi permintaan dan penawaran, maka kita membutuhkan sebuah kerangka baru, yaitu kerangka New Neoclassical Synthesis. Berikutnya adalah penelitian ini tidak hanya menganalisis dari kerangka New Neoclassical Synthesis berdasarkan Gies and Wagner, tetapi dia juga memasukkan unsur adanya interrelasi antar sektor, interrelasi antara sektor fiskal, sektor moneter, sektor eksternal, dan sektor real. Berikutnya adalah periode analisis pada penelitian ini menggambarkan adanya pergeseran struktural, baik dari otoritas fiskal dan otoritas moneter. Karena cakupan otoritas fiskal ketika tahun 2003 berdasarkan undang-undang dan 2004, mereka sudah menetapkan adanya kaidah fiskal, fiscal rules yang mereka gunakan untuk mencapai suatu keberlanjutan fiskal. Nah, untuk pergeseran struktur sendiri di sektor moneter atau otoritas moneter, maka dilakukan adanya pergeseran yaitu ITF, Inflation Targeting Framework, di mana pada saat itu target Bank Indonesia, Bank Sentral, tidak lagi menargetkan uang beredar, tetapi mereka sudah menargetkan tingkat suku bunga. Itulah yang kita sebut pergeseran menjadi Inflation Targeting Framework. Berikutnya adalah tujuan penelitian, menganalisis bauran kebijakan fiskal dan moneter dalam kerangka New Neoclassical Synthesis. Yang kedua adalah menganalisis gambaran makroekonomi berdasarkan konvergensi antar interrelasi 4 sektor IMF dan pendekatan NNS. Yang ketiga adalah melakukan simulasi atau forecast menggunakan model macro stress testing IMF untuk melihat pengaruh kejutan terhadap perekonomian. Kontribusi penelitian yang pertama adalah mengembangkan model empiris mengenai bauran kebijakan fiskal dan kebijakan moneter berdasarkan kerangka model NNS, mengembangkan model empiris berdasarkan persamaan perilaku simultan yang diperoleh dari bauran antara interrelasi 4 sektor IMF dan pendekatan NNS. Yang ketiga adalah kontribusi kebijakan bahwa pemerintah dan bank sentral berdasarkan hasil simulasi makro stress testing. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kajian terkait bauran kebijakan fiskal dan moneter ini telah banyak dilakukan. Nah, beberapa menemukan bahwa
interkoneksi atau hubungan yang erat antara otoritas fiskal, variabel otoritas fiskal, dan otoritas moneter. Kemudian ada juga yang menunjukkan sifat yang bersifat substitusi atau komplementer, policy lead or policy mix, itu ditunjukkan dari beberapa penelitian. Salah satu yang kita jadikan rujukan di sini adalah Rahutami 2011, Afonso 2019, Santoso 2011, Wang 2017, Musciatelli 2005, Riade 2011. Selanjutnya, kajian terkait stabilitas makroekonomi dalam kerangka New Classical Synthesis juga telah banyak dilakukan, utamanya ranah moneter, sektor moneter, karena mereka mengasumsikan bahwa pada saat itu tingkat suku bunga adalah the only tools yang bisa menstabilkan perekonomian. Nah, salah satunya adalah Goodfriend and King tahun 97, kemudian Clarida et al. 97, Gies and Wagner 2007, Hubert et al. 2012, Mazzolsi 2013, dan Arestis 2012. Nah, penelitian ini akan mengacu pada penelitian sebelumnya. Untuk bauran fiskal dan moneter, kita melihat dari sisi Afonso 2019 dan Reide 2011. Untuk rangka NNS, maka kita menggunakan model yang digunakan oleh Gies and Wagner 2007 dan Hubert et al. 2012. Nah, perbedaan penelitian ini dengan penelitian acuan terletak pada yang pertama, penggunaan persamaan struktural berdasarkan interrelasi antar sektor IMF, yaitu di sektor real. Yang kedua adalah penggunaan variabel tagihan bersih kepada pemerintah. Ini merupakan bentuk bauran kebijakan fiskal dan moneter. Berikutnya adalah penggunaan kejutan dari sisi penawaran. Yang keempat adalah penggunaan fungsi reaksi fiskal ke dalam model dasar IS, MPAS, atau IS, MPIA. Tinjauan literatur. Nah, ini adalah hubungan antar akun makroekonomi. Kita bisa lihat bahwa adanya hubungan antara sektor real, pemerintah, sektor moneter, dan sektor eksternal. Tetapi fokus kita pada panah yang saling berhubungan, panah nomor 5, kita lihat bahwa adanya interkoneksi antara pemerintah dan sektor moneter. Nah, di sini lebih dijelaskan lagi bagaimana akun-akun itu berperilaku. Ini adalah berdasarkan IMF. Nah, kita lihat di sini ada claims on other sectors, kemudian dia mempengaruhi portfolio investment, dan dari real sectors juga mempengaruhi government sector, dan government sector mempengaruhi monetary sectors. Nah, interrelasi sektor moneter dan fiskal secara lebih spesifik ditunjukkan pada tabel ini. Kita lihat bahwa adanya tagihan bersih kepada pemerintah pusat. Nah, tagihan bersih kepada pemerintah pusat ini akan mempengaruhi cash flow dari sektor moneter. Disinilah interkoneksi atau hubungan antara sektor moneter dan sektor pemerintah ini bisa dilihat kejelasannya. Nah, interrelasi moneter fiskal ini akan menimbulkan aksi dan reaksi, sehingga menimbulkan suatu fungsi yang disebut dengan fungsi reaksi fiskal dan fungsi reaksi moneter. Nah, baseline model NNS yang digunakan itu berdasarkan Gies and Wagner 2007, Hubert 2012. Kita lihat dia menggunakan 3 persamaan, IS, MP, IA, kemudian IS, MP, dan Phillips curve. Kemudian berikutnya adalah model yang mereka gunakan. Kita lihat di sini bahwa model yang digunakan hampir sama seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa perilaku forward looking ini adalah variasi dari tingkat suku bunga dan tingkat suku bunga alamiahnya. Ini adalah variasi dari output dan output alamiahnya. Dan di sini kita lihat, perhatikan pada kurva penawaran agregat, inflation adjustment sini. Kita lihat ada bentuk error. Error ini adalah shock dari sisi supply yang bisa dimasukkan sehingga mempengaruhi inflasi. Nah, kemudian dari kurva PC, dari sisi Hubert 2012, kita lihat shock dari sisi sini, delta ST dan ST minus 1. Nah, kalau kita lihat di sini, mereka memasukkan shock dari sisi supply, shock dari sisi permintaan. Nah, kurva IS khusus untuk Hubert 2012, nanti akan kita lihat ini akan berhubungan dengan model yang akan kita gunakan dalam IMF. Karena di sini ada Y, C, I, G, dan NX. Berarti model ini adalah model yang digunakan oleh IMF dalam menunjukkan persamaan identitas. Adapun metode penelitian, di sini kita menggunakan persamaan struktural sektor real, berarti kita ini mengacu pada IMF, kita memiliki persamaan identitas, Y sama dengan C plus I plus X minus M. Kenapa G kita keluarkan? Karena G nanti akan membentuk suatu reaksi yang kita sebut dengan fungsi reaksi fiskal. Kemudian, Y sama dengan konsumsi, Y sama dengan konsumsi. Konsumsi ini tidak hanya terdiri dari konsumsi
as a bundle consumption. Tetapi konsumsi ini terdiri dari konsumsi swasta dan konsumsi pemerintah. Begitu juga investasi. Investasi juga terdiri dari investasi pemerintah dan investasi swasta. Kemudian ada ekspor, kemudian ada impor. Nah, untuk bagian dari government, kita akan keluarkan. Karena tidak ada fungsi yang bisa menentukan berapa investasi pemerintah, berapa konsumsi konsumsi pemerintah. Nah, yang di sini bisa kita gunakan untuk datanya, yang di sini bisa kita gunakan adalah fungsi konsumsi swasta. CP merupakan fungsi dari disposable income, expected disposable income yang menunjukkan perilaku forward looking, kemudian adanya wealth atau kekayaan, kemudian tingkat suku bunga dan ketersediaan kredit. Berikutnya adalah fungsi investasi swasta, ditentukan oleh cost, besarnya cost, biaya. Kemudian ada real exchange rate, ada tingkat bunga dan uang beredar. Fungsi ekspor sendiri, volume real ekspor ditentukan oleh output potensial, kemudian ada harga ekspor dalam dolar dan harga relatif barang ekspor. Yang terakhir adalah fungsi impor. Fungsi impor itu volume real impor dipengaruhi oleh PDB dan harga relatif barang impor. Dengan demikian, agregat permintaan IMF ini menjadi Y sama dengan C cap P ditambah dengan I cap P ditambah dengan X cap dikurangi dengan M cap. Nah, sektor real ini memunculkan aksi reaksi otoritas fiskal dan moneter melalui persamaan fungsi reaksi fiskal dan fungsi reaksi moneter. Model bauran fiskal dan moneter dalam perekonomian ditunjukkan oleh Riyadi 2011. Riyadi di sini menggunakan prinsip forward looking dan backward looking, di mana memasukkan kurva IS, IA, kemudian di sini dia memasukkan intertemporal budget constraint karena dia concern pada fiscal sustainability, kemudian ada monetary policy dan fiscal policy. Kita lihat di sini bahwa dia juga menggunakan expected PT plus 1, perilaku yang forward looking. Kemudian di sini adalah intertemporal budget constraint, dan dia menggunakan PBT, primary balance. Nah, kalau kita lihat di sini, Afonso 2019, dia juga menunjukkan bauran fiskal dan moneter, tetapi fokus Afonso adalah tidak menunjukkan persamaan makro secara keseluruhan, tetapi dia hanya menunjukkan dari fungsi reaksi fiskal itu sendiri, dan fungsi reaksi moneter itu sendiri, dan membaurkan antara fungsi reaksi fiskal dan fungsi reaksi moneter dengan memasukkan variabel moneter ke fungsi reaksi fiskal dan memasukkan variabel fiskal ke fungsi reaksi moneter. Sehingga bauran fungsi reaksi fiskal dan moneter ini bisa menunjukkan adanya koordinasi fiskal dan moneter. Berikutnya adalah model penelitian. Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu didasarkan pada NNS. Sehingga kita mengacu pada tadi Gies and Wagner 2007 dan Hubert 2012. Kemudian di mana persamaan strukturalnya itu terdiri dari kurva pasar barang, kurva kebijakan moneter, dan PC. Nah, ini pun nanti akan kita kembangkan dengan memasukkan fungsi reaksi fiskal, karena topik kita adalah bauran kebijakan fiskal dan moneter. Kalau kita lihat kembali, hampir sama dengan yang tadi, cuma di sini kita akan lebih spesifik ke dalam bentuk persamaan estimasinya, bahwa di sini ada error, kemudian ada expected YT, ini adalah konsumsi swasta yang diestimasi, ini adalah estimasi dari investasi swasta, ini adalah estimasi dari ekspor, dan M ini adalah estimasi dari import. Di mana setiap variabel ini dipengaruhi oleh variabel yang lainnya. Sehingga kalau kita menggunakan model persamaan yang langsung saja tidak mungkin karena variabel ini ternyata berpengaruh dengan error. Nah, kemudian yang berikutnya, kita bisa lihat bahwa di sini kemungkinan kita akan melakukan estimasi 2 tahap. Nah, berikutnya adalah persamaan penawaran agregat, atau kita sebut dengan Phillips curve atau inflation adjustment. Nah, di sini kita memasukkan model atau bentuk yang digunakan oleh Riade, di mana kita memasukkan adanya expected PT plus 1. Expected PT plus 1 merupakan perilaku yang forward looking. Kemudian kita memasukkan adanya shock, ada S1 dan S2. Nah, shock di sini sebenarnya tanda dari shock itu sendiri, berdasarkan Hubert et al. 2012, dia menyatakan bahwa tanda shock itu bisa positif, bisa negatif. Itu sangat bergantung dari bagaimana shock itu berlaku dalam perekonomian. Apakah dia berhubungan positif, ataukah dia memberikan hubungan yang negatif. Tetapi pada umumnya, shock dari sisi penawaran menunjukkan
bahwa shock itu akan bersifat negatif. Nah, untuk persamaan fungsi reaksi moneter, kita lihat di sini yang kita tentukan adalah tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga ini dipengaruhi oleh inflasi, inflasi yang bersifat forward looking, backward looking, kemudian output. Kemudian di sini saya sudah memasukkan reaksi. Jadi sudah mulai bereaksi, memasukkan unsur fiskal ke dalam penentuan fungsi moneter. Saya masukkan primer balance, kemudian adanya tagihan bersih kepada pemerintah pusat juga saya masukkan, sehingga ketika tagihan bersih kepada pemerintah pusat itu positif, signifikan, maka hal itu berarti bahwa terjadi koordinasi antara sektor fiskal dan sektor moneter. Bauran kebijakan fiskal dan bauran kebijakan moneter dapat kita lihat dari sisi itu. Berikutnya adalah persamaan fungsi reaksi fiskal. Di sini kita juga sudah melakukan menginternalisasi variabel dari sektor moneter, kita masukkan tingkat suku bunga, dan kita juga masukkan inflasi ke dalam penentuan primary balance kita. Teknik estimasi yang kita gunakan, yang pertama adalah menganalisis data, karena data yang digunakan adalah data runtun waktu. Kita melakukan plotting dan statistik deskriptif, kemudian kita melakukan uji stasionaritas, kemudian uji kointegrasi dan uji-uji lainnya. Dari analisis data tersebut, maka kita mendapatkan hasil. Perilaku data selama periode estimasi, kemungkinan stasionaritas data kita, apakah dia di level, ataukah dia di first difference or second difference. Kemudian melalui tes kointegrasi kita bisa menunjukkan apakah adanya hubungan kointegrasi atau hubungan jangka panjang, apakah dia berkelanjutan atau tidak. Kemudian kita bisa mengecek apakah ada endogenitas atau tidak. Setelah ada hasil analisis data, maka kita harus melihat properti model yang akan kita gunakan. Apakah data kita ini cocok dengan properti model yang kita harapkan. Sehingga kita harus menyocokkan kondisi data yang ada dengan properti yang dibutuhkan. Kemudian di sini ada pemilihan model estimasi, karena persamaan yang kita gunakan adalah persamaan simultan, kemungkinan munculnya factor error correction model, dan lain-lain. Nah, pemilihan metode estimasi. Untuk metode estimasi, kita bisa menggunakan least square. Least square ini bisa terdiri dari, mungkin untuk ordinary least square kita sudah tidak bisa menggunakan karena kemungkinan besar kita tidak stasioner. Nah, kita mungkin bisa menggunakan two-stage least square atau three-stage least square dengan properti tertentu, karena three-stage least square kita sudah tahu bahwa dia harus exact identified. Kalau dia tidak exact identified, maka dia akan bias untuk semua persamaan. Kemudian berikutnya adalah maximum likelihood. Kita bisa menggunakan maximum likelihood, mungkin kita bisa menggunakan full information likelihood, atau kita bisa menggunakan limited information likelihood. Ini sangat tergantung dari kondisi data yang kita miliki. Kemudian adalah payung dari least square dan maximum likelihood itu sendiri untuk menyelesaikan persamaan simultan, maka kita bisa menggunakan metode Generalized Method of Moments atau GMM. Berikutnya adalah metode forecasting dengan stress testing, macro stress testing. Ini adalah metode peramalan, di mana kita menggunakan macro stress testing, tidak stress testing saja, karena awalnya stress testing ini digunakan oleh bank untuk mengukur risiko terjadinya suatu bank sistemik atau misalnya financial risk, risiko keuangan yang mungkin bisa terjadi. Nah, metode stress testing ini mengandung unsur fleksibilitas dan mudah untuk diinterpretasikan. Kemudian, penelitian ini akan membuat baseline skenario. Kita punya baseline skenario, kita punya 3 persamaan, kita masukkan kejutan, maka kita bisa mencari model terbaik sehingga kita bisa menunjukkan kondisi kontrafaktual atau skenario-skenario lain yang kita adjust, yang kita sesuaikan dari baseline skenario yang kita punya. Data ini adalah sebagian kecil dari data yang saya gunakan, saya mohon maaf, harusnya tadi saya masukkan, sepertinya saya ini kurang masukkan di sini. YT adalah kesenjangan output, tapi di situ adalah output sebenarnya, PT adalah tingkat inflasi, tingkat suku bunga, kemudian stok utang publik, dan keseimbangan primer pemerintah. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.